أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan banyak nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga sekuat, sehingga telah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, yaitu juga tolak ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini benar-benar membawa berkah dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur ya, walaupun ini rintik-rintik hujan agak deras Pak ya. Deras, tapi kita masih semangat ya hadir dalam masjid ini. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma shayban nafi'an. Semoga hujan ini hujan yang membawa berkah, akan membawa manfaat kepada kita semua, bukan hujan yang membawa musibah. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar Pak. Nabi Allah, Rasulullah SAW, sabu'atin lidullah fidulihi yaumaladillah illa dilu. Ada 7 golongan yang nanti akan dapat naungan dari Allah SWT, yang ketika itu tidak ada yang dapat naungan kecuali naungan dari Allah SWT. Salah satunya yaitu orang yang selalu memakmurkan masjid. Insya Allah kita nanti ya di yaumul kiamat ketika di padang mahsyar nanti kita akan dapat naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat dari seorang ulama yang mengatakan hendaklah kalian memperhatikan diterimanya suatu amal daripada banyaknya amal itu. Jadi penting Pak Bu ya, kita memperhatikan diterimanya suatu amal daripada amal itu sendiri. Karena amal itu ada yang diterima juga ada yang ditolak. Jangan menganggap kita beramal pasti diterima. Bukan gitu. Allah SWT berfirman surat An-Mulk ya, ayat yang nomor kali gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan ini supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Jadi ternyata yang paling baik amalannya Pak, bukan yang paling banyak. Nah, terus ayat itu langsung ditafsiri langsung oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Yang paling baik amalannya yaitu aswabahu aslabahu, yaitu amalan yang paling benar dan paling ikhlas. Maksudnya paling benar itu ya, yaitu mengikuti tata cara Rasulullah SAW dan
paling ikhlas. Maksudnya ikhlas itu hanya beribadah, hanya beramal hanya kepada untuk Allah SWT. Tidak ada yang lain. Jadi makanya sekali lagi sebelum kita beribadah, sebelum kita beramal, maka koreksi dulu hati kita, ya, niat kita. Untuk siapa saya beramal, terus pakai cara siapa saya beramal. Kaitannya dengan niat ini memang mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan, Pak. Ya, karena apa? Tabiat manusia itu kenapa kadang beramal itu nggak bisa ikhlas, Pak, ya? Sulit untuk ikhlas karena tabiat manusia ternyata suka dipuji, Pak. Saya itu sinten mawon niku. Nah, kados niku wau nggih, niku cerita gedhe niku. Kula wau ajeng budal niku kula nggih tangga niku arep dilatake. Kula nggih jawab kula ajeng teng Kupro ngoten bahasa kula. Terus istri kula niku nggih arep ngisi ngaji budhe ngoten. Ngoten niku kula nggih malih Pak. Dah niku nggih saged mengurangi keikhlasan ternyata. Ternyata pujian-pujian itu bisa mengurangi keikhlasan. Maka Rasulullah itu nanti dawuh lah, ada orang yang memuji kamu itu maka suruh nyawuri kali wedi, Pak. Sampai ngoten niku. Nek nulun awakmu sampurna wedi sampai seperti itu. Karena niku saged menggugurkan pahala yang kita lakukan, Pak. Ya mungkin sekarang bisa ikhlas, tapi mungkin di tengah perjalanan jadi tidak ikhlas. Misalkan ngeten iki pembangunan masjid iki misalkan wonten tamu, misalnya kula atau Pak Bati atau Ustaz Yosi misalkan masjidnya apik wae. Ya alhamdulillah iki ben ya sing majikani ya aku. Ya alhamdulillah iki dia di situ berandal urung dicat tapi wis tak keuangannya dhewe tak cat dhewe. Nah niku akhirnya ngoten iki, Pak. Akhirnya menjadi amalan kita tidak ikhlas gitu. Terus selanjutnya kenapa yang itu sulit ikhlas? Nah, ternyata yang itu mau Pak, dicaci, dilokne, diremehne. Akhirnya lah diremehne kan yo malah sing amalan sing apik iki cepet muncul. Akhirnya ya cepet merasa gelo kan, Pak, ya. Akhirnya cepet ditutup gimana. Nah, gini rika biar yo aku sing dan sebagainya. Pokoknya intinya gak gelo diremehne, Pak. Nah, itu. Akhirnya yang muncul sing apik-apik itu malah dibongkari kabeh. Akhirnya malah menjadi tidak ikhlas. Makanya ini kok halangane awake dhewe abot, Pak, untuk ikhlas karena ya niku kadang dicantik dipuji dilem. Nah niku nanti monggo awake dhewe nonton niat innama amalu binniyat. Nah sesungguhnya amal itu tergantung pada niat kita. Kayak sebelum kita beramal itu niat dulu yang baik, hanya mencari ridho Allah SWT. Pun ngantos gadah pikiran-pikiran lain dari manusia itu di masa bodoh Pak. Pokoknya dipuji wis orang efek, dicaci ya orang efek. Yang penting saya mencari ridha Allah SWT. Jadi insyaallah hikmahnya karena apa? Awet nonton niat ikhlas karena Allah dalam beramal. Wonten kisah, Pak. Ada seorang yang menceritakan itu Rasulullah, ya. Seorang yang bersedekah itu. Dia bersedekah, berdoa kepada Allah sebelum bersedekah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya orang yang berhak menerima sedekahku, ya Allah. Malam hari itu. Akhirnya dia keluar. Terus ada seorang laki-laki datang. Akhirnya dia beri sedekah. Itu. Akhirnya besok harinya itu orang-orang kampung itu ramai, Pak. Tadi malam ada seorang pencuri mendapat sedekah. Akhirnya sing mari sedekah kamu ya rada kecewa. Ya Allah, sing tak sedekahi gaya mencuri itu kan nyolong dan sebagainya. Akhirnya
malam kedua dia berdoa lagi, ya Allah tunjukkan kepadaku orang yang berhak menerima sedekahku ya Allah. Akhirnya dia keluar ketemu seorang wanita, akhirnya diberi dia sedekah. Terus besoknya lagi, orang-orang juga ramai itu karena ketahuan ya. Tadi malam ada seorang pelacur menerima sedekah, dapat sedekah. Kecewa lagi, Pak sih tak kayak kok pelacur. Terus yang ketiga, malam ketiga berdoa lagi, ya Allah tunjukkan kepadaku ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, tunjukkan kepadaku orang yang berhak menerima sedekah. Akhirnya dia keluar terus memberi sedekah pada seorang laki-laki. Terus besoknya lagi besok paginya ada yang rame-rame. Ternyata yang diberi sedekah itu siapa Pak? Kira-kira pertama pencuri tadi ya, terus yang kedua pelacur. Ternyata sekarang ini orang kaya Pak, orang kaya. Nah, tadi malam ada seorang kaya yang dapat sedekah. Akhirnya lempoh Pak, berarti ini sedekah tidak guna, merasa tidak pas, bukan tepat sasaran menurut perkiraan orang yang bersedekah itu. Akhirnya besok malam keempat itu dia tertidur terus bermimpi Allah menyuruh malaikatnya. Terus malaikat itu mengatakan, sedekahmu yang pertama kepada seorang pencuri tadi itu diterima oleh Allah SWT, karena dengan kamu beri sedekah akhirnya dia berhenti mencuri Pak, berhenti mencuri karena sudah ada memberi sedekahnya kan banyak, yang sedekah kan orang kaya Pak. Jadi dengan diberi sedekah itu akhirnya berhenti mencuri. Berarti ada hikmahnya Pak ya, ada hikmahnya. Terus sedekah yang kedua yang kamu berikan pada wanita pelacur tadi juga diterima oleh Allah SWT. Karena apa? Dengan kamu beri sedekah itu dia tobat, berhenti dari kerjaan yang haram itu, pelacur itu. Jadi diterima oleh Allah SWT. Terus yang ketiga, sedekahmu pada orang kaya itu juga diterima oleh Allah SWT. Karena dengan kamu sedekah ini menyadarkan kepada orang kaya itu menjadi dermawan, rajin sedekah, dipancing Pak. Akhirnya ya Allah, kira-kira sugi sesasar itu Pak, aku kok dikasih sedekah, berarti aku patut sedekah ini. Nah ini pelajaran dengan sami, maksudnya dengan niat yang ikhlas, niat ikhlas mencari ridha Allah. Nah, apapun hasilnya, insya Allah nanti walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi insya Allah itu akan membawa berkat pada kita. Jadi yang pertama itu harus benar-benar Pak, niat itu harus itu innama amalu niat. Semuanya amal itu tergantung pada niatnya. Sampai diceritakan Pak ya, ada tiga orang yang mungkin amalannya itu luar biasa, tapi ternyata di sisi Allah itu tidak ada artinya Pak. Nah, ketika melaporkan satu orang pertama yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah Pak, berjihad di jalan Allah. Nah, terus Allah menunjukkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, dan dia pun tahu. Terus Allah bertanya, apa yang kamu berbuat untuk mendapatkan itu, pahala itu di surga Pak? Nah, aku sudah ya Allah, aku sudah berjuang di jalan Allah, berjihad. Saya bilang, apa kata Allah? Katakan, kamu telah bohong, karena kamu berjuang itu karena kamu supaya dipuji, supaya dianggap kamu seorang mujahid. Nah itu, nanti ini Pak, riya nih. Makanya ini Pak, Rumin wonten sahabat Rumin itulah berjihad berjuang di jalan Allah itu damel lamun.
damel topeng. Nah, niku supaya nggak dilihat Pak, bener-bener rahasia niku. Nah, tujuannya mungkin niki nggih, akhirnya kalau tinggal niki. Sinten niki pemimpin Hamas niki sinten lah? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu kan ya, dan sebagian tentaranya kan dia pakai topeng gitu Pak. Ya, memang mungkin supaya nggak dikenali musuh, oke, yang pertama. Bisa jadi mungkin supaya nggak dikenali orang, supaya kalau dia mati benar-benar ikhlas perjuangannya, ikhlas nggak mau dilihat orang kan. Bisa jadi macam nanti bu. Jadi ini tuh ya, apa? Seorang yang berjuang di jalan Allah, nah ternyata dia itu apa riya supaya ingin dianggap sebagai seorang mujahid. Akhirnya diseret dimasukkan ke dalam neraka. Padahal pahala orang yang berjihad itu luar biasa Pak. Langsung masuk surga Pak, tanpa dimandikan, tanpa dikafani, tanpa disolatkan, langsung kubur teman-teman. Soalnya benar-benar bersih, sudah dijamin masuk surga. Nggak usah disolatkan, nggak usah mintakan ampun Allahumma ighfir lahu warhamhu dan sebagainya. Nggak usah dimintakan, itu sudah langsung masuk surga. Tapi itu bisa masuk neraka karena ini kok niat Pak. Makanya sebelum beramal itu tetap kita perbarui niat. Terus yang kedua apa? Seorang yang ahli baca Al-Quran, terus ahli ilmu mengamalkan ilmunya. Nah, itu diperlihatkan sama Allah pahala-pahalanya. Nah, terus sama Allah ditanya apa yang kamu perbuat untuk mendapatkan itu? Ya Allah, saya dulu mengajarkan ilmu, mengajarkan baca Al-Quran kepada manusia yang bohong. Bohong. Kamu mengajarkan itu gak mencari ridho saya. Nah, kamu supaya ingin dipuji, dianggap sebagai seorang qori dan sebagainya. Akhirnya dia diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, gitu. Jadi niku pun ngatos nggih, kula ngajengan sami dalam beramal niku napa niku niate lentu nggih. Niate lentu. Kan sampai nggih awake dhewe ning masjid ngeten iki wis sudah niate menuntut ilmu nggih. Menuntut ilmu supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang ibadah yang benar, juga yang salah. Dan niat. Terus alasan supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti jawab, "Man amila amalan laisa minni amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amal tanpa ada perintah dari kami atau contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Namun dan iki sidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa contohnya amalan sing boten sesuai dengan apa contoh Nabi. Jadi lagi sholat itu kita sholat yang mencontoh Nabi. Makanya Rasulullah SAW jawab, "Sholli kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah itu. Nanti dipun insyaallah dengan saged pados buku namanya sifat sholat Nabi Pak. Sifat sholat Nabi itu lengkap mulai sholat, mulai takbir sampai terakhir sampai tata cara sholat berjamaah pun nanti akan jenengan saged ningali gitu. Insyaallah mungkin tak pun maos iku insyaallah ternyata nanti selama ini mungkin dia habis sing kleru ternyata setelah maca niku. Monggo gitu. Nah niku dari Allah sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah niku. Nanti sedaya harus mencontoh Nabi. Poso sing di contohnya Nabi napa nggih poso Ramadan itu jelas nggih. Nah terus Senin Kamis poso Daud, poso Yaumul Bid pertengahan bulan Pak nggih. Nah niku dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah terus poso napa sing mboten dicontone? Biasane awake nglakoni napa Pak ngoten nggih. Ilmu kebal ate poso mlebeng. Apa istilah apa? Ngebleng nggih niku. Apa pendang niku. Napa nggih. Napa
ngalong napa jenenge istilahnya. Nggih. Niku sampai pinten-pinten nonton niku kayak melek. Niku Pak. Bener walaupun niku mungkin poso kan mungkin punya keinginan tertentu, ternyata memang Allah itu tetap mengabulkan Pak. Apa yang kita inginkan itu mengabulkan, tapi kan Allah sudah memberi rambu-rambu. Kalau perkara ini sesuatu yang dilarang, apa itu berarti ya kan dikabulkan, tapi maka itu dosa Pak, jelas dosa. Tetap dikasih, tapi Allah nggak ridho. Jadi niku. Jadi doa ibadah kalau sami kedah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pengantos tak karepe dhewe nggih, tak karepe dhewe. Niku. Monggo nggih. Pertama kalau sami dalam beribadah itu kita ikhlas karena Allah SWT, terus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sampai wonten ibadah kalau sami pasti diterima oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Faman kana yarju liqa'a falyamal amala sholihan wa la yusyrik bi ibadi rabbi ahada." Barang siapa mengharap perjumpaannya dengan Allah SWT di surga mungkin pasti kalau dengan sami akan berjumpa dengan Allah SWT. Maka adalah dia melakukan amal soleh. Amal soleh. Amal soleh ini apa? Yang dimaksud amal soleh itu amalan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan menyebutkan dengan siapapun dalam beribadah padanya. Nah, maksudnya tidak boleh menyekutukan. Tidak boleh kita berbuat syirik ya atau riya. Syirik itu ada dua Pak. Ada syirik asghar, ada syirik akbar. Syirik asghar itu yaitu riya. Nah, kalau riya itu bisa menggugurkan pahala amalan yang kita lakukan, ya. Nah, apa yang kita lakukan itu tak gugur. Kalau saya sholat misalkan imami karena riya itu nanti sholat saya nggak akan dapat pahala. Tapi kalau yang syirik akbar, syirik besar itu bisa menggugurkan semua amal ibadah kita. Nah, itu mengatas kewajiban sami dengan syirik besar ini. Insyaallah kewajiban sami pun paham sedaya. Monggo nggih kewajiban sami dalam beribadah itu benar-benar ikhlas karena Allah, jauh dari syirik, dari riya. Riya itu amalan yang tidak ikhlas Pak ya. Atau disebut riya itu kata Ibnu Qayyim, ibarat seorang musafir. Musafir ini apa? Bepergian jauh nih, terus dolan, nah, tapi dengan membawa tas, tapi isinya itu pasir dan batu. Kudune lah musafir ini gawone apa? Ya paling gak ya sedikit pakaian, terus bekal ya makanan, kan air dan sebagainya. Tapi itu membawanya pasir dan batu kerikil. Nanti kan namun ngebuat kira-kira manfaat atau buatan Pak Ibu. Nah, jelas buatan manfaat itu. Nah, itu ibarat seorang yang beramal tidak ikhlas karena Allah. Nah, itu. Jadi tidak maling gitu. Ini penting sangat kalau jangan sampai kita sebelum beramal itu nonton niat gitu. Sebelum beramal ini awet kudu koreksi hatinya gitu. Pertama, kaif untuk siapa saya beramal, dan terus dengan pakai cara siapa saya beramal, pakai cara Rasulullah atau pakai cara karepku dhewe dan sebagainya. Kalau dia penting beramal kan ditompo. Nah itu jangan sampai kita penting Pak. Ada 4 tipe seorang yang melakukan amal ini. Yang pertama yaitu min ahli ikhlas wa min ahli ittiba. Yo awake dhewe nek amalmu yo ikhlas karena Allah, ya nyontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua min ahli ikhlas laisa min ittiba.
wis ngamali wis ikhlas ya, wis murni karena Allah, ndak riak dan sebagainya. Tapi laisa min etiba, tidak mencontoh, tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, min etiba laisa min ikhlas. Nah itu, awake dhewe mengetiba nyontoh Nabi nggih, nyunah dan sebagainya, tapi boten ikhlas. Nah itu, boten ikhlas karena ingin dipuji. Nah, terus yang keempat, laisa min ikhlas wa laisa min etiba. Ya wis ora ikhlas ya ora nyontoh. Nah, tapi ora ikhlas ora nyontoh Nabi iki terus awake beragama iki pakai agama ini sopo. Padahal sing gawa agama iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih. Nah niku. Berarti ya berarti orang itu ya ndak iya lah darahnya orang beragama Islam saja teman-teman. Tapi ya jelas wong orang manut Nabi padahal yang membawa Islam itu Rasulullah SAW. Tapi lah boten manut. Terus berarti sapa sing dinuntut iki? Padahal apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita. Jadi apa ini kita mengikuti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya dari 4 tipe tadi kita termasuk ini kira-kira tipe ya itu wajib, itu harus tipe yang pertama Pak. Ya ikhlas ya yang mengitiba. Soalnya syarat diterimanya amal itu ya pertama ya ikhlas karena Allah, bukan mengitiba. Nah, terus nomor 2 apa? Ikhlas tapi tidak nyontoh. Nah ya berarti kan kehilangan satu syarat. Nah, satu syarat berarti ya bisa menjadikan amalan kita tidak diterima. Wow. Jadi kita kena ayat yang apa? Hadis Rasulullah, man ngamila amala laisa alai amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amal tanpa ada perintah dari kamu, maka amalnya tertolak. Walaupun ikhlas itu tenan. Oke, aku ikhlas poso aku ngebleng ikhlas karena Allah nyadar. Apa enggak dicontohkan oleh ada di bawah ikhlasnya enggak ditompong. Jadi monggo insyaallah awake sering belajar ngeten iki insyaallah apa nambah wawasan gitu. Nambah wawasan konsen sami. Nah, sebab malah jadi sakit kita pada Allah Subhanahu. Karena banyak ya orang yang melakukan suatu amal bertahun-tahun ternyata amalnya itu sombong tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak tahu kalau amalnya itu ternyata ya salah. Banyak melakukan kesyirikan ya. Nah, itu. Nah, terus mungkin kita banyak melakukan riba. Nah, tidak tahu kalau apa yang kita lakukan itu riba. Nah, kita banyak melakukan dosa-dosa yang mungkin kita tidak tahu kalau itu ternyata dosa. Nah, itu. Insyaallah dengan menuntut ilmu ini insyaallah nambahi pawasan dengan sami, okay? Sehingga dengan sami tahu mana itu dosa, okay? Mana itu amalan yang diterima, mana itu amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Insyaallah alhamdulillah majelis-majelis ini luar biasa nih. Majelis ini insyaallah sangat bantu pulang dengan sami nambahi wawasan nih. Makanya sehingga Ibu Mas'ud itu nanti jauh kuntu aliman. Jadilah kamu orang-orang yang alim. Jadi wajib Pak. Pinter agama ini ternyata wajib. Makanya menuntut ilmu ini diwajibkan mulai kasih awal lahir cepat akhirnya sampai yang ahad. Nah ini wajib. Kuntu aliman. Jadilah kamu orang-orang yang alim. Nah, oleh saya au muta'aliman. Kalau gak bisa jadi orang yang alim, maka jadilah orang yang menuntut ilmu. Berarti ini sudah minimal dengan nomor kali Pak menuntut ilmu ini. Nah, wis lumayan tapi karena dengan menuntut ilmu berarti nanti akan menjadi tahu kan, menjadi tahu. Nah, au mustami'an. Kalau gak mungkin alim belum alim terus menuntut ilmu mungkin ya karena wis tua kayak mungkin tepatnya jawab tapi alhamdulillah ini kan celah lagi celah sebetulnya ini alhamdulillah wonten modal wonten kesempatan nah celah
menjadi orang yang mendengarkan, cukup mendengarkan. Falam takuni rafiq, patahlah. Janganlah kamu menjadi orang yang keempat. Dawian Ibnu Mas'ud, maka kamu akan celaka. Itu Pak. Jadi alim enggak menuntut ilmu ya gelem. Nah, terus ini majelis ilmu yo malah ngalih terus lainnya sing ngomong seperti Pak kuping. Seperti kuping ini. Nah, itu maka kamu akan celaka nih. Nah, itu. Kisah Nabi sinten? Jawaban Nabi ini loh, nggih. Nah, ini berjawab itu nggih oleh mana namun pinten ngoten Pak. Padahal berapa puluh tahun itu, berapa ratus tahun Pak. Itu berjawab Nabi ini. Oleh namun kecil sangat itu. Nah, sampai itu apa? Lah dijawab itu umat Nabi Nuh kan ditutupi kupingnya kayak terus tubuhnya apa cara kainnya ditutup minuman ini. Ayo bulan. Insyaallah kalau ujian sami wonten. Nah, ini bukti jenengan pun hadir dan majelis ngoten iki. Bukti lah jenengan sami termasuk semangat insyaallah jenengan termasuk golongan yang orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu, diberi semangat untuk menuntut ilmu nggih. Insyaallah nggih diberi semangat untuk menuntut ilmu sehingga dengan menuntut ilmu kita nanti akan paham mana yang halal, mana yang haram, mana yang amalan yang dipuji Allah, mana amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Bila mengatakan iki dilajengaken sesi tanya jawab sak mampu kula ngoten nggih. Dari sisi itu kira-kira siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Apakah memang pribadi dari muslim itu sendiri sehingga dia tidak tahu, atau ada kewajiban ulama yang harus menunjukkan di sana Rasulullah dakwah itu? Karena memang beliau yang lama itu dakwah yang imam itu. Apakah ini pribadi yang belum tahu itu karena dia tidak tahu, atau ulama yang menyampaikan? Jadi ini Pak ya, menuntut ilmu ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu ain itu masalah yang prinsip-prinsip masalah akidah itu Pak. Kita harus tahu masing-masing akidah. Masing-masing orang itu harus tahu tentang akidah. Mengenal Allah itu harus tahu Pak ya. Bagaimana sholat yang benar itu harus tahu. Jangan sampai kita tidak tahu Pak ya. Itu kalau mungkin yang lain misalkan mensolatkan jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Karena kita tidak tahu, tidak mensolatkan pun tidak apa-apa. Tapi sudah ada yang mensolatkan berarti sudah gugur kewajiban gitu. Terus misalkan kita melakukan dosa itu karena ketidaktahuan kita Pak ya. Kita mungkin ternyata yang saya lakukan itu dosa kalau saya tidak tahu. Itu ada maaf Pak dari Allah SWT. Tapi ya tetap saja kita berdosa lantaran kita tidak mau menuntut ilmu. Makanya setelah tahu itu kita harus terus menuntut ilmu supaya kita lebih banyak lagi memahami agama ini. Karena agama ini luas Pak. Maka butuh terus rajin istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan penyebab kebodohan itu memang orang yang tahu itu tidak mau mendakwahkan, tidak mau mengamalkan ilmunya. Terus yang belum tahu tidak mau bertanya, tidak mau menuntut ilmu. Itu. Dari pangkal semua keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'atan semua dari kebodohan ketidaktahuan agama. Insyaallah dengan kita tahu maka akan menjadikan kebaikan-kebaikan itu. Kalau Allah bisa, monggo. Mungkin itu ini.
lebih baik nggak usah dikerjakan gitu ya. Nah, tapi kalau mungkin kalau kita alhamdulillah pas tahun ini saya lahir terus saya masih diberi sehat umur panjang terus sedekah itu boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau memuasani kelahiran itu tidak ada contohnya ya, tidak ada contohnya. Nanti dikhawatirkan apa? Itu karena nggak ada contohnya akhirnya nanti akan muncul ide-ide baru yang di luar tuntunan Rasulullah SAW. Nah, dianggap itu bagian ajaran Islam bukan bagian dari ajaran Islam. Jadi sebaiknya nggak usah dilakukan dulu ya. Maka gini. Monggo. Apa? Makanya sederhana mengenai bagaimana cara kita memurnikan niat. Ya, maksudnya ketika kita sudah niat baik tapi ya ada sesuatu hal yang bisa dalam arti mengotori niat kita sebelumnya itu bagaimana caranya? Oh, iya. Yang nomor dua berkaitan dengan kebiasaan yang kita lakukan. Apakah jika itu sudah terbiasa kita harus berniat atau tidak? Atau cukup kita niat satu kali itu juga bisa untuk selamanya? Maksudnya kebiasaan yang apa? Ya, kebiasaan baik contohnya saja kalau ya kebiasaan sedekah gitu. Setiap sedekah kita dalam ya kadang-kadang kita lupa. Tapi karena itu menjadi sebuah kebiasaan, ya sudah kita terbiasa untuk bersedekah itu saja. Gitu. Baik. Yang pertama ya, bagaimana supaya niat kita itu ikhlas. Yang pertama kita itu apa? Biasakan untuk melakukan amalan yang siri, Pak. Yang siri, yang enggak dilihat orang. Memang boleh-boleh saja melakukan amal yang langsung terbuka ya, dengan dilihat orang, tapi dengan tujuan untuk memberi contoh enggak apa-apa. Tapi kalau untuk melatih kita supaya kita melakukan amal supaya ikhlas, biasakan melakukan amalan yang siri. Maksudnya supaya enggak dilihat orang. Nah, insya Allah nanti benar-benar ikhlas, Pak. Nanti seorang rompong gitu. Makanya termasuk yang nanti akan dapat naungan di yaumul qiyamah selain tadi yang saya sampaikan orang yang memurnikan masjid, yaitu orang yang bersedekah atau beramal gitu. Nah, berinfak sampai tangan kirinya itu tidak tahu, dengan tangan kanannya atau tangan kirinya tidak, maksudnya tidak ada yang tahu seorang pun ya. Itu benar-benar siri. Insya Allah aman, Pak. Tidak ada orang yang muji itu. Tidak tahu. Sampai lomo, sampai rasa sedekah tidak ada. Karena benar-benar tidak ada yang tahu nih. Pertama. Nah, terus apa? Dengan sedekah apa tadi? Dengan sudah kebiasaan. Yaitu malah bagus, Pak. Malah bagus. Nah, jangan sampai sebaliknya. Setan itu selalu menanamkan kebiasaan yang buruk. Nah, insya Allah malah menggantikan, menggeser itu kebiasaan yang buruk itu dengan kebiasaan yang baik. Dan sebaik-baik sedekah itu secara spontanitas, Pak. Tidak, pokoknya begitu aja. Apa sengenge, buatan data istiqoroh, buatan data mikir-mikir. Nah, ini orang yang sedekah itu yang baik. Malah itu langsung spontanitas. Insya Allah dengan terbiasa melakukan baik nanti akan kita akan lebih mudah melakukan amalan-amalan baik tanpa mikir panjang, Pak. Terus pengen ngei buatan mikir bikin gua anak ini tanggi anakku apa tanggi siswa apa dan sebagainya. Nanti langsung plok yakin bahwa Allah yang akan ganti. Ini malah justru baik, Pak. Itu sudah menjadi kebiasaan. Nonton ini. Gitu. Tadi disarankan untuk kita itu mengikuti Rasulullah SAW dalam berbagai amal. Sedangkan kita ini jaraknya begitu jauh dengan Rasulullah dan bahkan tidak pernah lihat beliau. Maka tidak bisa kita itu mengikuti ulama yang sudah ada, misalkan dari masa-masa tertentu di semua negara bukan saja. Bahkan ribuan dan manfaat, tapi yang maksud adalah dengan demikian kita lebih tenang untuk beribadah, tidak ada salah beribadah istilahnya.
mungkin juga sahabat mengerjakan itu. Apakah berarti kalau sahabat mengerjakan misalkan sholat yang mana Rasulullah tidak sholat seperti itu, ataupun sahabat Umar misalkan ya, yang jelas-jelas seperti itu. Terus ada lagi Al-Quran yang juga itu bukan Rasulullah yang mengerjakan. Apakah berarti mereka menjadi salah dan para sahabat itu? Bagaimana menurut penjelasan? Kalau kita ini sudah kita ikuti aja ulama yang sudah ada, biar kita sudah tidak tambah hukum. Jadi gitu ya, apa? Dan kita mengikuti tata Rasulullah itu memang kita nggak langsung melihat Rasulullah ya, kita jalannya begitu jauh ya. Nah, tapi itu juga lewat para ulama ya. Dan ulama itu ya macam-macam Pak ya. Beda masalah, tapi semua itu punya apa? Alasan masing-masing, punya apa namanya? Istilahnya pernah melihat Rasulullah melakukan ini. Nah, pernah melakukan ini itu semuanya punya alasan. Selama yang kita lakukan itu benar-benar bukan yang bid'ah yang sesungguhnya itu Pak ya. Insya Allah itu akan benar. Misalkan Pak Hasim pernah haji umrah ini sinten gitu. Misalkan gitu. Nah, itu mungkin lah pas bulan Ramadan misalkan, mungkin lah sholat tarawih misalkan tembriko kan 23 rakaat. Wah, iki imamnya NU. Mungkin terus besok paginya itu tidak buat wah iki genten imamnya Muhammadiyah. Bahkan semua itu ada alasan. Insya Allah semuanya benar. Kita yang tetap mengacu kepada ulama terdahulu ya, ulama salaf. Insya Allah semua benar. Yang maksudnya tidak sesuai dengan Rasulullah ini apa ya? Ya yang benar-benar kelihatan apa bid'ahnya seperti puasa bulan kan sudah benar-benar tidak ada ya. Ulama manapun kan tidak ada yang mencontohkan itu. Nah, puasa bulan gitu. Terus mungkin sholat apa lagi ya? Nah, makanya kita supaya apa ya tujuan itu kita memurnikan ajaran yang murni dari Rasulullah SAW. Kita saring Pak. Ibarat Islam ini kan ibarat air mengalir Pak ya. Nah, air mengalir Pak mau sumberin lagi bersih. Nah, akhirnya toko muara itu mesti terget kan melewati ngendi-ngendi ya, lewat gunung atau lewat desa-desa itu toko muara belum terget. Begitu juga dengan Islam ya. Makanya ada namanya tazkiyah itu membersihkan Islam dari segala sesuatu yang masuk ke dalam Islam tadi bukan Islam. Makanya kita ini belajar Pak, belajar gitu. Insya Allah apa walaupun kita tadi Mas ya nggak langsung tahu dari Rasulullah, cuma dari kita cukup mengikuti ulama, tapi ulama yang benar-benar sumbernya jelas ya. Nah, sanadnya jelas, dari rawinya jelas, dari ini turun ke ini dari ini. Salam dan ampun dan pun masuk ya. Pun bisa ya. Mungkin demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita. Jadi kita tambah wawasannya sehingga nanti kita beramal ya. Nah, bisa menjadi apa? Penyebab diterimanya Allah SWT yaitu dengan ikhlas karena Allah dan dengan ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri aku dulu kali hadza wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.